Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah ibadah, maka Tuhan memberi satu janji kepada Salomo. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan menyatakan janji ini kepada dia, di mana isi dari janji ini adalah bahwa Tuhan mau menyatakan perhatiannya kepada umat-umatnya dan hubungannya dengan rumah ibadah. Artinya ketika mereka hidup beribadah, setelah mereka memiliki rumah ibadah, dan kalau mereka hidup beribadah di rumah ibadah tersebut, maka Tuhan berkata, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Satu lagi ayat tentang doa saudara, kita akan merenungkan sebelum kita menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan ayat firman Tuhan tentang doa ini saudara, kita akan kembali berdoa. Dan yang saya rindu kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini adalah, sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh perhatiannya kepada doa umat Tuhan. Matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian kepada seruan dan doa umat-umatnya. Dan di ayat 14 saudara, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Doa yang bagaimana yang kesana Tuhan taruh perhatian, Tuhan jawab dan Tuhan nyatakan kuasanya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Jadi Tuhan menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, Dia menaruh perhatian kepada doa mereka, dan doa yang ditegaskan di sini adalah doa yang disertai dengan merendahkan diri. Saudara, hari ini hal pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, bagaimana supaya doa kita menjadi doa
yang benar di hadapan Tuhan, doa yang diperhatikan oleh Tuhan, doa kita harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Merendahkan diri adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, saudara, karena tidak sedikit orang ketika mereka masih bergumul, merindukan kuasa Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika mereka diberkati, ketika apa yang mereka inginkan terjadi, mereka mulai berpikir bahwa itu memang sudah sewajarnya terjadi. Mereka mulai berpikir bahwa itu karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dan sebagainya. Mulai melupakan bahwa sebenarnya sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, setekun apapun, segigih apapun aku mengerjakan, tidak akan bisa, saudara. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ketika kita berjuang meraih impian kita, naikkanlah doa-doa di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan kerinduan saudara untuk terwujudnya impian saudara, tetapi di balik itu milikilah kesadaran bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa kita begitu terbatas. Kalau kita mengalami perkara besar, kalau kita diberkati, doa kita dijawab, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita, ketika kita berhasil, ketika apa yang kita kerjakan sukses, kita tetap mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Doa yang disertai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka dengan demikian ayat 15 tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa yang disertai dengan merendahkan diri. Lalu kemudian saudara, selanjutnya dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan mau juga umat-umatnya bukan hanya sekedar berdoa dan berdoa. Berdoa menginginkan jawaban doa, berdoa menginginkan mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan sendiri sebagai penjawab doa. Mencari pribadinya lebih daripada jawaban doa. Merindukan dia lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Yang sering kali banyak terjadi, saudara, umat-umat Tuhan lebih merindukan mujizat, lebih merindukan berkat, lebih merindukan jawaban doa daripada Tuhan sendiri. Padahal kalau kita mencari dia, kita menemukan dia, kita mengalami dia, kita intim dengan dia, maka jawaban doa, mujizat dan sebagainya itu hanya bonus, saudara. Artinya bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Ketika saudara mencari dia, menemukan dia, maka dia pasti akan melakukan mujizatnya dan menjawab doa saudara. Jadi yang kedua, saudara, doa yang Tuhan mau, doa yang kepadanya Tuhan menaruh perhatian, mata Tuhan terbuka, adalah doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Rindukan Tuhan lebih daripada mujizat. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan juga di sana,
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ketiga yang Tuhan mau adalah umat-umatnya berdoa dan doa-doa mereka disertai dengan pertobatan. Bukan sekedar doa, saudara, tapi doa yang disertai dengan pertobatan. Seberapa banyak orang, saudara, hidup dalam doa. Mereka gigih berdoa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa dan kemunafikan. Bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Allah menaruh perhatian ketika umatnya berdoa sekaligus hidup dalam dosa. Karena Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menjawab doa yang tidak berkenan kepada dia. Karena dengan begitu dia mengingkari dirinya sendiri. Itu sebabnya doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan? Doa yang disertai dengan pertobatan, kerinduan hidup dalam kekudusan. Doa yang disertai dengan cara hidup yang hari demi hari siap diproses semakin baik dan semakin baik. Kita memang belum sempurna, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sedang berproses menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita sedang berproses bertobat lagi dan bertobat lagi dan bertobat lagi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena yang Tuhan mau adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita belajar dari orang Israel, maka kita akan menemukan di dalam perjanjian lama bahwa mereka seringkali mengalami penderitaan ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak belajar dari sana, sehingga seringkali mereka menderita lagi, menderita lagi, menderita lagi. Kenapa? Karena mereka berdosa lagi, berdosa lagi dan berdosa lagi. Tapi di sisi lain kita bisa melihat setiap kali mereka bertobat, Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Supaya tetap kita mengalami mujizat dan belas kasihan Tuhan, bertobatlah terus, jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama seperti orang Israel, tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Asal jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menderita. Bertobat, diampuni Tuhan, diberkati, kemudian jatuh lagi. Begitu terus bolak-balik sehingga mereka berjalan di tempat. Seharusnya ketika mereka bertobat, melangkah maju. Ketika ada sesuatu yang perlu diubah lagi, bertobat lagi, melangkah maju. Maka dengan demikian, mujizat yang lebih besar, mujizat yang lebih besar yang akan mereka alami. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, saudara. Bertobat lagi dan bertobat lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bukan berjalan di tempat, bertobat dari dosa yang sama terus, tetapi kita maju ke depan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dengan demikian ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Biarlah mata Tuhan terbuka kepada saudara, telinganya mendengarkan seruan saudara dari tempat saudara masing-masing, dari konteks kehidupan saudara masing-masing, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup dalam doa. Dan bukan sekedar hidup dalam doa saudara, tapi hidup dalam doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada jawaban doa, lebih daripada mujizat dan berkat dan sebagainya. Doa yang disertai dengan pertobatan. Jika doa kita disertai dengan tiga hal ini, saudara, janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Mata Tuhan terbuka, telinganya mendengarkan kita, dan Dia menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan melakukan firman Tuhan ini. Perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat
bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka, mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara.
Shalom, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.